Halo Sobat Tangguh, tabe salamat limuna latai, salam sujud karening malempang, adil katalino, bacuramin kasaruda, basengan kajubatan. Arus. Oke, selamat datang buat Sobat Tangguh, selamat datang di podcast kita, BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah, di mana kita akan membahas isu dan solusi dalam dunia penanggulangan bencana ya. Dimana kita tahu bahwa Kalimantan Tengah adalah provinsi dengan lahan dan gambut terluas di Indonesia. Kondisi ini tentu membawa tantangan tersendiri juga nih buat kita dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau yang biasa kita sebut dengan karhutla ya. Di episode kali ini kita akan mengangkat topik menarik nih teman-teman dan sangat relevan juga, yakni si Poslap. Oke, inovasi penanganan dan pencegahan karhutla yang berdampak nyata di Kalimantan Tengah. Dan kita juga kemarin masuk ke finalis top inovasi nih pelayanan publik tahun 2025, kategori pelestarian lingkungan hidup dan adaptasi perubahan iklim. Jadi untuk membahas lebih dalam tentang inovasi ini, kita juga kedatangan narasumber yang sangat kompeten tentu di bidangnya ya. Nah, di sini ada juga Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah, ada Bapak Alpius. Ya, Pak, ada Bapak. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih juga sudah bergabung bersama kita di sini untuk podcast ini, dan kita juga sangat antusias nih Pak untuk mendengar langsung ya dari Bapak mengenai peran si Poslap ini tadi dalam memperkuat kesiapsiagaan dan respon cepat terhadap karhutla di lapangan juga gitu. Oke. Kita langsung aja ya Pak ya. Kita ngalir aja nih teman-teman. Oke, sebagai OPD nih Pak yang memiliki tugas dan tanggung jawab terkait bencana daerah, apa saja nih langkah pencegahan yang telah dilakukan BPBPK nih hingga saat ini? Baik, terima kasih Mbak Ola ya. Ya, Ini Pak. ya, disebut apa ini, pemirsa atau apa ya? Teman-teman Pemirsa aja. semua ya, Sobat Tangguh, terima kasih. Ini kesempatan apa perdana ya, kita lagi uji coba dan pada hari ini kita mengangkat tema Poslap. Terima kasih kepada teman-teman BPID ya yang sudah menginisiasi ini dan berhasil ke depan. Jadi terkait dengan tantangan di Kalteng, kalau karhutla, ya karhutla itu kan beberapa tahun terakhir itu selalu kita hadapi dengan berbagai permasalahannya. Karena secara alamiah, memang tantangan kita di Kalteng salah satunya yang paling utama adalah karhutla. Karena kita punya hutan yang luas, lahan yang luas, dan itu merupakan hal yang patut kita sikapi dengan benar. Pengalaman kita 3 tahun terakhir, kita mengalami 3 kali karhutla dengan yang ditetapkan menjadi tanggap darurat bencana, dan sejak 2023 kita sudah membuat inovasi yang kita singkat menjadi Siposlap. Siposlap itu apa? Siposlap itu sebenarnya untuk mempermudah sebutannya atau supaya lebih mudah dikenal ya. Siposlap itu artinya aktivasi, C-nya itu aktivasi. Kemudian Poslap, pos lapangan Satgas Pengendali Karhutla. Nah, inovasi ini digagas oleh BPBPK atas arahan pimpinan kita, Pak Gubernur, kemudian melalui Pak Alaksa, untuk memperkuat upaya pengendalian di lapangan dengan melibatkan masyarakat. Jadi pelaksana utama di lapangan itu justru masyarakatnya. Masyarakat peduli api, relawan-relawan kita, dan dia berada di lokasi-lokasi yang rawan. Nah, kata kunci yang perlu kami tegaskan, Bapak Ibu sekalian, bahwa yang utama melaksanakan pengendalian di lapangan itu adalah partisipasi masyarakat yang kita aktifkan selama musim kemarau, dan mereka menjaga wilayah masing-masing. Pemerintah melalui BPBK didukung dengan Polda, TNI, Polri, Babinsa, Babin Kamtibmas itu selalu mendampingi pelaksanaan di lapangan sehingga semua bisa kita harapkan berjalan. Masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait lainnya saling mendukung untuk mencapai itu. Mungkin itu seperti itu. Oke, makasih banyak ya Pak ya. Kita lanjut juga nih, inovasi apa sih yang pernah dilakukan BPBPK saat ini terkait dalam penanganan bencana karhutla yang terus menjadi bencana tahunan nih di saat musim kemarau panjang. Karena
Ya, kita tahu ya teman-teman berdasarkan peta wilayah bahwa Kalteng kan memiliki wilayah yang cukup rawan terjadinya kebakaran hutan nih Pak, dan karena kita kan juga bergambut nih gitu ya, inovasi apa sih yang pernah dilakukan BPBPK? Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa dalam rangka pengendalian karhutla, inovasi yang kita laksanakan sejak 2023 ya. Di 2022 itu sudah dimulai dilaksanakan, tetapi ketika itu masih didukung melalui Dinas Kehutanan. Sejak 2023 itu sepenuhnya di BPBD. Nah, yang inovasi yang kita lakukan yaitu dalam bentuk aktivasi pos lapangan yang saya sebut tadi si Poslap. Sejak 2023 kita mulai aktivasi itu dilaksanakan secara bertahap. 2023 itu kita aktivasi di 35 pos lapangan sekalteng. Kemudian tahun 2024 60, kemudian pada akhir tahun atau akhir menjelang musim kemarau kita tingkatkan menjadi 64, dan pada tahun ini 2025 perencanaan awal kita 75, tetapi kemudian kita evaluasi ada penambahan 2 pos lapangan sehingga total tahun 2025 itu menjadi 77 pos lapangan. Nah, itu inovasi yang kita lakukan. Inovasi ini ada beberapa indikator yang kita pegang bahwa mereka diaktifkan, aktivasi pos lapangan itu dilakukan ketika sudah ada peringatan dini dari BMKG. Jadi BMKG itu kan setiap tahun merilis kapan musim kemarau ya dan berapa lama. Nah, itu yang menjadi parameter kita untuk memulai. Jadi aktivasinya dimulai ketika sudah ada peringatan dini dari BMKG. Tujuannya supaya betul-betul pencegahan itu, upaya-upaya kita dalam mencegah, mengendalikan karhutla bisa dilaksanakan sedini mungkin ketika memang sudah memasuki musim kemarau. Nah, mungkin itu, Mbak. Oke, makasih banyak Bapak. Oke, berarti sekarang yang lagi aktif 77 ya Pak Ya, ya? 77 ditambah dengan regu yang di posko yang ada di kota. Jadi ada tadi itu saat ini sudah ada 101 regu yang bergerak di lapangan. Oke, ada 101 regu yang lagi bergerak di lapangan ya teman-teman. Dan ini hal apa sih Pak yang ingin disampaikan ke masyarakat kita nih tentang inovasi si Poslab ini gitu, dan bagaimana tanggapan BPBPK terkait hal ini atau solusi yang bisa dilakukan untuk memberikan layanan edukasi nih kepada masyarakat kita bahwa adanya inovasi ini memberikan edukasi kepada masyarakat sebagai jawaban dari semua keresahan yang ada selama ini gitu. Jadi apa yang mau disampaikan ke masyarakat? Jadi pemirsa semua, Bapak yang berbahagia, uh, upaya yang kita lakukan terus-menerus kita lakukan perbaikan dalam rangka betul-betul untuk mencapai apa yang menjadi kerinduan kita bersama, bahwa Kalteng itu bisa bebas dari ancaman dari bahaya ya atau dampak kebakaran hutan yang tidak terkendali, terutama dampak asap. Karena asap ini ketika terjadi betul-betul memberikan dampak baik itu dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, penerbangan. Nah, kalau itu terjadi, itu betul-betul bisa melumpuhkan ekonomi kita. Dan itulah yang dalam beberapa tahun terakhir itu terjadi, dan kita berusaha untuk melakukan itu. Dan sejauh ini kita melihat bahwa hal itu bisa kita capai. Hal yang penting yang saya ulang kembali dari inovasi ini adalah betul-betul memberikan peran yang lebih luas kepada masyarakat. Jadi 77 pos lab itu setiap pos lapangan itu 5 anggota masyarakat yang berasal dari MPA kita, Masyarakat Peduli Api. Kemudian didampingi Babinsa Babin Kamtibmas. Mengapa Babinsa Babin Kamtibmas? Karena secara kewilayahan mereka yang setiap hari juga terlibat di dalam upaya-upaya di lapangan. Sehingga betul-betul peran masyarakat yang utama. Ada pepatah kalau bukan apa itu? Kalau bukan kita siapa lagi? Jadi kembali lagi pada masyarakat. Kalau bukan masyarakat yang terlibat penuh di dalam upaya-upaya pengendalian, maka siapa lagi yang akan maksimal. Sehingga dengan Poslab ini kita berharap bahwa partisipasi masyarakat yang maksimal ini bisa memperluas jangkauan pengendalian yang dilakukan, sehingga masing-masing menjaga wilayahnya, karena Poslab itu berbasis wilayah, menjaga desanya, menjaga kelurahannya, mudah-mudahan satu kecamatan juga bisa terjaga, dan pada akhirnya kabupaten terjaga, dan yang lebih luas lagi provinsi terjaga. Nah, pola-pola seperti itu yang kita coba tekankan lewat Poslab, bahwa mereka memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga wilayah. Pemerintah
pemerintah provinsi, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur bersama dengan seluruh pimpinan di tingkat provinsi, Kapolda dan Rem secara teknis dilaksanakan oleh BPBD lewat arahan Pak Kalaksa, memberikan kepercayaan dan tanggung jawab bersama kepada masyarakat untuk ayo kita sama-sama menjaga wilayah kita. Pemerintah menyiapkan fasilitasnya, menyiapkan dukungan operasionalnya. Mereka Poslab melaksanakan tugas itu secara rutin setiap hari supaya setiap hari dipastikan wilayahnya aman. Lakukan itu setiap hari, mudah-mudahan musim kemarau bisa kita lewati. Oke. Em, Kenapa juga nih Pak si Poslab ini menjadi pilihan untuk mengikuti lomba Sinovic tahun 2025? Apa yang membuatnya menjadi punya nilai tambahnya itu? Jadi kenapa ini kita daftarkan untuk mengikuti lomba inovasi tahun 2025? Karena kita melihat bahwa apabila ini bisa kita betul-betul laksanakan dengan baik, konsisten kita laksanakan, mudah-mudahan memberikan dampak yang luas. Bukan hanya Kalteng sebenarnya ya. Jadi kalau ini bisa konsisten kita laksanakan, bukan hanya bisa digunakan di Kalteng ya, itu bisa direplikasi istilahnya atau bisa diterapkan di minimal 6 provinsi prioritas karhutla. Karena polanya sama, bagaimana memberdayakan masyarakat, memperkuat masyarakat untuk bisa terlibat penuh di dalam pengendalian karhutla. Harapan kita dengan mengikutkan ini di Sinovic itu bisa mendapatkan perbaikan-perbaikan atau input yang dipandang perlu untuk perbaikan dan kemungkinan-kemungkinan untuk replikasi secara nasional sehingga pengendalian karhutla yang kita hadapi setiap tahun itu tidak menjadi momok atau tidak selalu memberikan dampak bencana bagi kita, tetapi kita semakin baik untuk pengendalian karhutla. Mungkin itu. Oke, dan untuk hari ini nih Pak, gimana sih keadaan di tempat kita sendiri nih contohnya? Karena kan udah terkendali atau gimana gitu karhutla kita ya, keadaannya Jadi, sekarang. Kalteng itu memasuki puncak musim kemarau sejak Juli, Agustus, dan kemungkinan sampai dengan September. BMKG memprediksi sampai dengan 20 Oktober. Jadi kita bersyukur satu bulan puncak musim kemarau kita sudah lewati. Dan sejauh ini teman-teman semua bisa melihat bahwa kita bersyukur dampak asap misalkan itu mudah-mudahan tidak ada yang terdampak asap. Tetapi bukan berarti bahwa kejadian karhutla itu tidak ada. Jadi dalam sehari itu kemarin kalau tidak salah itu di kota saja itu sekitar 8 lokasi kejadian. Itu gambarannya bahwa dalam beberapa khusus bulan Juli itu peningkatannya luar biasa dibanding bulan sebelumnya. Karena memang kita sudah memasuki puncak, tetapi karena sudah ada poslab yang ada di kita bentuk di beberapa lokasi itu, ada kejadian sudah bisa cepat ditangani dan di beberapa kejadian sebenarnya kita sudah bisa mencegah supaya tidak terjadi ya. Beberapa lokasi yang selama ini mungkin menjadi langganan itu laporan yang kita terima sampai saat ini tidak ada kejadian kebakaran. Mudah-mudahan bertahan seperti itu dan di beberapa lokasi yang memang frekuensinya biasanya tinggi, kalaupun ada kejadian secepat mungkin ditangani. Ya, kita selalu menanamkan kepada semua personil yang terlibat, pastikan kejadian kebakaran yang ada di wilayah masing-masing jangan sampai melewati 1 hari gitu ya. Kalau ada kejadian hari ini, pastikan hari ini dia tuntas. Kalaupun itu mungkin masih ada yang tersisa, besok pagi lakukan pengecekan secepat mungkin sehingga betul-betul tuntas itu ya. Nah, pola-pola seperti itu yang kita lakukan. Jadi secara umum Kalteng bulan Juli itu mengalami peningkatan kejadian karhutla, tetapi kita bersyukur bahwa sejauh ini semua masih bisa dikendalikan. Dan harapan kami masyarakat sepenuhnya bisa lebih mendukung lagi. Teman-teman selalu edukasi di lapangan, mari kita dukung bersama karena tanpa partisipasi yang lebih luas lagi dari masyarakat, hal ini juga tidak bisa kita capai. Kita selalu berpegang bahwa karhutla bisa kita kendalikan dan partisipasi masyarakat menjadi kata kunci yang penting untuk mewujudkan Kalteng bebas kemungkasan. Oke, makasih banyak Pak. Terima kasih. Berarti keadaan karhutla kita sekarang itu untuk saat ini masih bisa dikendalikan ya Pak ya? Ya. Oke, terima kasih banyak Bapak untuk pemaparannya juga dan insight yang sangat bermanfaat. Jadi kita teman-teman juga jadinya paham gitu ya tentang inovasi seperti si Poslab ini bukan hanya soal teknologi juga, tapi soal kolaborasi, kesiapsiagaan, dan kehadiran nyatanya di tengah masyarakat kita ya.
Semoga inovasi ini terus berkembang dan menjadi contoh yang baik juga untuk penanggulangan karhutla. Mungkin tidak hanya di Kalteng tapi juga di daerah lainnya di Indonesia ya. Begitu. Oke, untuk Sobat Tangguh, apa ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya, teman-teman? Oke, hai Sobat Tangguh. Dimanapun berada, yang lagi nonton live kita, halo. Gitu ya. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh juga tanyain ya ke kita gitu. Siapa tahu kita bisa bantu ngejawabin gitu tentang apa yang jadi pertanyaan gitu ya buat teman-teman semua tentang pengendalian karhutla dan segala macamnya gitu. Oke, kita Bang. Tunggu dulu. Oke, kita tunggu dulu. Ya, luar biasa juga ya untuk pengendalian karhutla kita. Oh ya, mungkin yang penilaian belum ya, penilaian masyarakat ya. Penilaian masyarakat. Oh ya, mungkin saya tambahkan boleh ya. Boleh Pak. Penilaian masyarakat. Lomba inovasi saat ini memasuki tahapan penilaian masyarakat ya. Jadi Ibu Bapak, masyarakat semua, masyarakat Kalimantan Tengah boleh melakukan penilaian karena pada dasarnya manfaat dari si Poslab ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat Kalimantan Tengah ketika upaya yang dilakukan Poslab dalam mengendalikan karhutla itu betul-betul bisa berhasil. Ketika karhutla terkendali, maka kita bisa bebas dari dampak buruk karhutla, pendidikan tetap berjalan dengan baik, sekolah kesehatan tidak terdampak, penerbangan tidak terdampak, ekonomi kita bisa berjalan dengan baik. Itu dampak-dampak yang bisa kita rasakan dari upaya pengendalian karhutla yang berhasil. Sehingga tagline-nya itu karhutla Kalteng bebas kabut asap, karhutla terkendali, masyarakat sejahtera. Nah, penilaian bisa dilakukan melalui websitenya Sinopik, Kemenpan RB. Ibu Bapak bisa memberikan jawaban di situ, penilaian terhadap si Poslab, dan tentu harapan kita bahwa Ibu Bapak bisa berpartisipasi karena akan bermanfaat atau bermanfaat untuk mendukung inovasi ini dalam mengikuti lomba dan juga mudah-mudahan ke depan lebih luas bermanfaat bagi masyarakat. Oke, terima kasih banyak Bapak buat pemaparannya ya dan insight-nya juga yang sangat bermanfaat buat kita semua, buat teman-teman di sini. Dan kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh kita kasih waktu juga untuk bertanya ya buat sobat-sobat tangguh yang ada di manapun yang lagi nonton live kita. Oke. Dan untuk saat ini nih karhutla kita dapat terkendali dan semoga untuk kedepannya juga bisa terkendali dengan baik ya gitu. Dan kita akan berusaha semaksimal kita teman-teman gitu untuk melakukan yang terbaik gitu, dan teman-teman di lapangan juga udah maksimal juga ngelakuin yang terbaik buat Kalimantan Tengah juga ya khususnya gitu. Oke. Iya, nggak apa-apa teman-teman, kalau misalnya masih belum ada yang ditanyakan juga nggak apa-apa ya, bisa tanya kita di sosial media juga. Kita juga ada Instagram juga, ada Facebook, ada Twitter, ada TikTok, di follow ya teman-teman ya. Gitu. Kita di setiap harinya juga update tuh, di situ kita update tentang kegiatan posko dan kegiatan kita di setiap harinya kita update terus teman-teman. Jadi jangan lupa pantauin terus sosial media kita. Dan terima kasih juga buat sobat-sobat tangguh yang udah join live kita, yang udah nonton. Terima kasih banyak. Sampai di sini perbincangan kita di podcast kali ini, dan kita next jadi teman-teman sobat tangguh, kita bakal ada episode selanjutnya karena kita bakal terus mau ngadain podcast nih dengan berita-berita menarik lainnya, karena masih banyak topik-topik menarik dan narasumber yang inspiratif juga ya Pak ya yang bakal kita tayangkan gitu ya. Dan siapa tahu nanti kita bisa undang siapa gitu kan ya untuk jadi narasumber kita gitu ya. Oke teman-teman sobat tangguh, tetap waspada, tetap tangguh, dan jadilah bagian dari solusi penanggulangan bencana. Bersama kita wujudkan Kalteng bebas kabut asap, dan salam tangguh. Terima kasih banyak sobat tangguh. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye.